Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala yang didapat pemuda yang bersabar meninggalkan maksiat di tengah dunia akhir zaman ini? Pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahalanya bighairi hisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tapi itu kan sabar ketika anak meninggal, sabar ketika rugi, sabar ketika ditipu orang. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari maksiat. Anak muda ganteng, kekar, berotot, diajak pacaran tak mau. Oh, itu yang hebat. Cuman masalahnya itu cuma ada di sinetron-sinetron religi waktu Ramadan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan pada padang mahsyar. Waktu itu tak ada tempat naungan kecuali Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Maka saya bangga subuh ini banyak saya tengok anak-anak muda. Yang tua-tua tak usah kita ceramahi lagi. Emang udah masanya lah. Masanya beramal soleh. Kapan lagi? 3. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kaki manusia ini tak bergeser sampai ditanya, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Dia akan disoal, akan ditanya. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah an syababihi fima ablah. Masa muda kemana saja kau pakaikan? Masa muda kau kemana aja? Pengajian dengan Ustaz Somad. Kemana lagi? Pengajian di Ar-Rahman dengan Ustaz Dr. Muardi Muhammad Saleh. Di mana lagi? Pengajian online webinar. Di mana lagi? Pengajian di YouTube. Pengajian. Yang keempat tentang Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Zidnahum huda, maka kami tambah-tambah hidayahnya. Ternyata hidayah itu bisa bertambah, ditambah. Zidnahum huda, anak-anak muda ini kami tambah hidayahnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak muda Pekanbaru ini diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan Allah dari sabu-sabu, diselamatkan Allah dari seks bebas, diselamatkan dari LGBT. Baru-baru ini ada aplikasi coins yang menghasilkan uang. Apa hukumnya Ustadz? Karena di aplikasi itu kita harus top up saldo dulu, karena di dalam Islam tak boleh ada bagi persen. Dia tak jelaskan secara detail pertanyaannya. Kalau mau buatkan pertanyaannya detail, baru saya jawab secara detail. Tapi secara umum, karena jawab pertanyaannya umum, saya jawab umum. Selama transaksi itu bebas dari, pertama, gharar gambling, tak boleh ada gambling, judi. Yang kedua, tak boleh ada ghish, tipu. Yang ketiga, tak boleh ada zulm, aniaya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaan khusus, saya tunjukkan di mana letak haramnya. Selama dalam transaksi itu tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar gambling, ketidakjelasan, maka transaksi itu halal. Duit yang diperoleh untungnya halal. Tapi kalau ada salah satu dari 3 unsur ini, atau ada 2, atau ada 3-tiganya, maka haram. Syarat masuk surga tadi, man akala thayyiban, makanannya mesti baik. Makanan yang tak baik, dapat duit haram, diberikan sepiring lontong sayur, berubah menjadi setetes darah, masuk dia ke takai jantung, dari jantung menyembur dia ke otak, isi otak hitam otak ini gara-gara makan haram. Kalau sudah otak jahat, mata jahat, telinga jahat, kaki jahat. Anakku ini bukan main jahat Pak Ustadz. Nah, itulah makan haram. Awak aja makan baik kadang-kadang jahat. Tetangga saya suami istri kerja di bank konvensional, sering mengasih kami makanan, padahal uangnya duit riba. Kalau dibuang kan mubazir. Jadi macam mana Pak Ustadz? Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Gema Insani Press.
Judulnya fatwa-fatwa kontemporer. Bunga dari bank konvensional boleh disalurkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami Pak Ustadz, kemana kami masukkan? Salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena itu untuk kepentingan masalih umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, yayasan itu tak turun ke anak, ke cucu saya, tak ada hubung kait. Sudah fakta integritas, ini milik umat. Pengurusnya dipakai ramai 35 orang yang terdiri dari 4 unsur. Unsur alumni Azhar Mesir, unsur alumni UIN Suska angkatan 96 kawan-kawan saya kuliah, unsur jamaah, dan unsur tim UAS. 4 unsur. Banyak yang komplain, kenapa yayasan ini terlalu gemuk? Karena kalau gemuk ini payah bergerak. Saya bilang ada yayasan yang terlalu kurus, saking kencangnya habis yayasan itu dilarikannya. Memang sengaja kita buat gemuk biar supaya orang susah mau membuat haram. Nah itu. Oleh sebab itu salurkan ke lembaga. Kalau dikasihnya dalam bentuk makanan, Pak Ustadz macam mana? Serahkan ke panti jompo, panti yatim. Kan banyak panti yatim di Pekanbaru. Antarkan kalau dikasih. Ustadz diundang ke bank konvensional. Selalu saya ceramah di bank konvensional. Itu banyak video saya ceramah di bank konvensional, tapi duitnya tak saya ambil. Allah pula tak Ustaz ambil, jelas kami tengok duit Ustaz ambil. Saya ambil, tapi saya serahkan ke masjid. Tak pernah, dari awal dulu, bukan sejak viralnya aja. Allah itu kan sejak viral dulu-dulu, dari dulu-dulu. Awal saya pulang 2004 sini, asal dapat duit tuh saya buat satu plastik dari bank konvensional, ditumpuk banyak. Habis itu saya serahkan, masukkan ke amplop, bagi masjid. Tak pernah saya ambil. Roti itu saya ambil, saya bawa pulang. Saya bawa dulu cerita lama nih. Ceramahlah saya di bank konvensional. Sekarang ini jarang bank konvensional ngundang, mungkin sakit hati orang tuh saya bilang haram-haram. Dulu waktu masih belum apa kali. Dikasihnya lah kue kotak hari Senin. Waktu itu saya ceramahnya sore jam 5. Ustadz nggak minum? Nah, aku puasa aku. Terus sampai lampu merah depan Masjid Ar-Rahman. Maksud saya kue kotak ini mau saya kasihkan ke anak-anak yang jual itu. Tak ada anak-anak sore itu. Macam tahu dia saya bawa kue haram nih. Tak ada. Habis itu saya lanjutkan. Saya masuk saya jalan flyover belok kiri apa? Enggak, terus Harapan Raya. Masuk Harapan Raya, terus masuk jalan ini masjid. Saya pun ceramah situ. Ceramah maghrib sampai ke Isya, habis Isya tanya jawab, minum. Maksud saya pulang saya mau makan kerang rebus di jalan Nangka. Pas mau belok, nampak saya lah tukang jual kuaci. Maaf, buta. Pas di depan tempat jual kerang rebus tuh, saya tanya dia, Bapak udah berapa lama jualan? Dari pagi tadi, kata dia. Berapa banyak kuaci ini laku? Adalah. Di mana tinggal? Di Jalan Paus. Ada yang ngantar? Tidak ada. Dari tempat jual kerang rebus itu ke Paus kan jauh lagi. Saya bilang, masuklah ke dalam. Saya antarlah dia ke Jalan Paus, ke tempat kos dia. Di situ ada banyak orang tunanetra, ada pijit refleksi segala macam. Saya kasihkanlah kue tadi ke dia. Tak Islam dia. Rupanya kue tadi memang jatah dia lah itu. Ada nama dia tertulis di kue itu. Nah, itu. Jadi saya renung, kemanalah jatuh kue ini nanti. Rupanya ke dia. Bayangkan tuh, perjalanan kue itu. Saya dan suami berniat ingin mendaftar haji, tapi uang kami kurang sekitar 25 juta. Sudah kami coba pinjam ke abang dan ke kakak agar bisa cukup, tapi belum bisa. Apa bisa kami ikut talangan haji yang dibuat oleh bank? Datanglah kita ke bank konvensional. Assalamualaikum, selamat pagi, katanya. Mana mau dia waalaikumsalam? Selamat pagi, kata dia. Saya ini mau beli mobil, dikasihnya kita duit. Kalau kita pinjam duit, bayar duit berlebih. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba namanya. Disitulah letak ribanya. Duit sama duit
berlebih riba. Masuk kita ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam Bapak. Aku mau beli mobil, mau pinjam duit 100 juta. Enggak bisa. Uang dengan uang riba. Kenapa di bank syariah itu bisa menjadi halal? Bapak untuk apa duit 100 juta? Untuk beli mobil. Mana dialernya? Ini. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Sekarang mobil punya siapa? Punya bank syariah lah. Mobil itu punya bank syariah. Lalu kemudian bank syariah menjual mobil tuh ke saya secara cicil. Boleh apa tak boleh? Akadnya adalah jual beli. Itulah yang disebut dengan murabahah. Murabahah artinya permodalan dapat untung. Siapa yang mengasih saya modal beli mobil tadi? Bank memodal. Bank membeli mobil, maka sebetulnya bank dapat untung dari akad tijaroh. Tijaroh itu dagang. Menggale bank tuh jual beli dia. Jelas? Nah, sekarang kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Hah? Kalau tadi kan jelas, mobil itu dibeli. Sekarang mobil itu punya bank. Lalu saya membeli mobil. Kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Kalau duit sama duit bertambah maka riba. Menabung aja. Tapi Pak Ustadz, kalau menabung ini kapan berangkatnya? Nabung cukup setor, bayar, berangkat. Tak berangkat pahalanya udah dapat. Sebetulnya kita ini mau haji atau mau foto-foto, biar supaya orang tahu kita sudah haji. Berapa banyak orang tak haji dapat pahala haji, berapa banyak orang haji berkali-kali tak haji. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita haji dan dapat pahala haji. Amin. Hidup ini tak usah sulit. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Apa hukumnya menyembunyikan kebatilan serta melindunginya, sehingga kebatilan tersebut sudah menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat? Saya pertanyaan-pertanyaan yang ngambang-ngambang ini tak suka saya. Saya suka tuh to the point, langsung aja. Saya kan jawab gitu kan, selalu saya jawab tuh langsung. Seorang tukang melarikan duit masjid sampai saat ini belum selesai. Apakah hutang tersebut menjadi tanggung jawab pengurus? Apakah hutang itu dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat? Ada pengurus masjid memegang duit masjid. Duit masjid itu duit pengurus atau duit umat? Umat mengangkat pengurus secara musyawarah, diangkatlah ketua masjid, namanya Abdul Somad. Nih ketua masjid. Lalu Abdul Somad beserta jajarannya mau memplester Masjid Ibadur Rahman Jalan Sukakarya. Maka saya mengangkat tukang. Maka saya angkat tukang, saya buat perjanjian hitam di atas putih, MOU, bahwa tukang akan menyelesaikan bangunan. Bangunannya ini, duit yang disetor sekian, akan selesai dalam sekian hari. Kalau tidak, maka kau tukang, ku penjara, kan kau ke dalam penjara. Mesti jelas MOU-nya. Maka ketika tidak terwujud, siapa bertanggung jawab? Jelas, penjarakanlah bersama kalau tak selesai bangunan. Oleh sebab itu maka wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Ini masalah amanah, amanah umat oleh jamaah. Makanya kalau ada pengurus minjam duit, Ustaz Somad, ya ini ada jamaah minjam duit. Itu bukan duit kita, saya bilang. Duit masjid itu duit umat. Saya diangkat jadi ketua masjid, maka kuasa saya. Kalau sampai duit itu hilang, saya lah bertanggung jawab di hadapan Allah, daripada saya bertanggung jawab di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal lagi, mempertanggungjawabkan mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran lagi, mempertanggungjawabkan dia pula lagi. Banyak betul lah tanggung jawab kita ini. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah amanah ini. Beras sama makanan lainnya diberi sama. Pak Ustadz, akikah
beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Ini mesti dibawakan ke Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Pak Ustadz, akikah. Baris pertama, Pak Ustadz, kalau akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Tanda tak ada, koma tak ada. Tapi saya paham. Kitab kuning aja kita paham, apalagi macam-macam ini. Si adik ini anaknya lahir, si adik ini adik paling kecil, anaknya lahir. Datanglah abang sama kakak-kakaknya ngasih beras, kasih beras, kambing dari dia. Lalu dipotongkannya kambing, beras tadi dimakan. Boleh tak dia akikah kenduri anaknya pakai beras yang dikasih? Jangankan berasnya, kambingnya pun dikasih kakak kau bagus. Kalau kakak tuh bagus, kambing tuh kasih. Aku senang betul anak kau lahir. Nah, ini kambingnya. Bagus, selesai. Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kuhajikan syubrumah, kuhajikan syubrumah. Kata Nabi, siapa syubrumah nih? Saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan dia? Iya. Bukan ngasih kambing, bukan ngasih beras, haji. Kau hajikan saudaramu. Bagus. Ku hajikan syubrumah. Kau udah haji apa belum? Belum ya Rasulullah. Salah kau, kata Nabi. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudara kau. Ya, sahabat dulu begitu. Saudara itu dulu dihajikan, baru dia. Orang sekarang haji bolak-balik, saudara tak makan. Beruntung kau punya saudara, dikasihnya beras. Saudara sekarang beras kau pula diambilnya kadang. Bagaimana pendapat tentang sholat subuh di masjid lain tapi pengajian di sini? Apakah bisa ikut Isra, Pak Ustadz? Man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di masjid. Summa menunjukkan dia tidak melakukan aktivitas lain. Sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin. Summa kemudian yadhkurullah, berzikir dia mengingat Allah. Majelis kita ini majelis zikir, karena yang kita kaji hadis, tak ada cerita lain. Bahwa ada yang tersenyum ketawa, bukan saya nyuruh, kalian sendiri. Summa kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Summa kemudian langsung menunjukkan di situ langsung yusolli rakaatain. Oleh sebab itu salat. Kalau cukup 3 syarat, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, cukup 3 syarat, namanya isyraq. Jadi kalau ada tadi yang sholat subuhnya di masjid lain, datang dia kemari, sholat sunat dia, maka masuknya duha. Tapi bahwa isyraq lebih tinggi daripada duha, duha lebih tinggi daripada isyraq, mana kita tahu? Boleh jadi yang itu lebih ikhlas, ikhlas ini malaikat pun tak tahu, apalagi saya. Nah, jadi yang sholat subuh tadi di masjid lain, datang dia ke sini, jangan pula yang sini. Aku lebih dulu masuk surga dari kau lagi. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ustadz, saya punya seorang nenek yang umur 95 tahun. Jadi di masa kecilnya dia sudah termasukkan jin oleh orang tuanya. Jadi di hari tuanya perilakunya tak seperti sering berjalan berkilo-kilometer tanpa lelah, kadang-kadang memakan rumput. Jadi seandainya kami Allah berkehendak umpamanya meninggal dunia, apakah itu suatu dosa bagi anak cucunya? Jinnya ini mesti dikeluarkan. Jadi zaman dulu nenek moyang kita ini kan berkawan sama jin. Ada itu dalam surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi ya'udzuna birijalib minal jinni. Sekelompok manusia ini ada yang berkawan sama jin. Ada dalam juz 29 surat Al-Jin. Fazaduhum rahaqa. Jadi nenek moyang kita dulu sebelum Islam datang berkawan sama jin. Waktu ayahnya mati, jin itu hidup karena umur jin ini panjang. Jin itu umurnya panjang, dia bukan kena diabetes, tak ada, jantung koroner tak ada, COVID pun tak mempan. Jadi jin umur panjang. Mati ayahnya, jin itu hidup. Jin itu turun ke anaknya. Mati anak ini, jin itu hidup, turun ke cucunya. Biasanya ke anak-anak pertama.
Anak pertama. Saya termasuk anak pertama. Ya. Jadi kalau kita sembahyang, sholat, berzikir, jin itu tak bisa dekat. Jin itu mau dia dekat dengan kita kalau kita kasih, kita potongkan ayam, kita kasih dia darah. Makanan jin itu, jangan kamu beristinja dengan tulang. Tak boleh istinja dengan tulang, istinja mesti dengan batu. Kenapa tak boleh istinja dengan tulang? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan jin. Tak boleh menyiram air panas di luar jendela, buka jendela. Nah, orang di kampung buka jendela, siramkan air panas. Tak boleh, karena tak takut ada anak-anak jin tersiram situ, mengamuk dia. Menyolap kawan Pak Ustaz. Kesambet kata orang Jawa. Kalau orang Melayu tersapo. Kata orang Sunda, bebegik atuh. Tuh. Nah, jadi hubungan manusia dengan jin ini, itu makanya tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian kencing di lubang tanah. Dalam kitab Hasyiah As-Sindi syarah Sunan Nasai dikatakan, kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Masakinul jin, karena lubang tanah itu tempat jin. Makanya ada orang kencing di lubang tanah, habis itu membesar kawan tuh. Disapo jin tuh kan. Jadi oleh sebab itu masalah orang diganggu jin itu ada. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini bukan fiksi, ada dalilnya menurut sunnah. Setelah kita tahu bahwa jin itu ada dan dia bisa mengganggu orang dan dia bisa berteman dengan orang, bagaimana cara mengeluarkannya? Ruqyah. Jadi atuk nih yang 95 tahun nih di ruqyah. Ruqyah di Masjid Al-Falah masih ada lagi? Ada? Bawa Pak Masjid Al-Falah biar dikuliah sama Ustadz Zafrullah, dulu dua tuh, Ustadz Saifullah siang, Ustadz Zafrullah malam. Nah, jadi jin ini dibagi dua, ada jin siang, ada jin malam, ada penangannya khusus. Kau ini jin siang atau jin malam? Kalau jin siang sama Ustadz Saifullah, jin malam sama Ustadz Zafrullah, lengkap insya Allah. Riau ini apa yang tak ada? Semua ada. Jin itu pun ada. Ada semua. Lazimnya setelah iqamat, imam kan segera mimpin sholat berjamaah. Namun ada juga yang tak langsung, tapi imam menyampaikan pemberitahuan singkat lebih dahulu, pemberitahuan ada undangan warga, ada gotong royong dan lain sebagainya. Setelah pemberitahuan itu disampaikan barulah sholat dimulai. Dua ini masalah. Yang pertama, apa hukum dari iqamat ke sholat lama? Sholatnya sholat apa? Kalau sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek, asal hilang syafaq ahmar yang merah-merah di barat itu habis waktu maghrib. Mazhab Syafi'i pendek. Tapi kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, waktu maghrib itu panjang sampai masuk waktu isya. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, maka saya langsung sholat maghrib. Kalau sholat isya, makanya di sebagian masjid habis azan tujuannya untuk ngasih tahu orang bahwa waktu isya sudah masuk. Habis itu orang pengajian isya boleh sampai laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku la amartum bi ta'khiril isya, kusuruh mereka menunda isya. Aslinya waktu isya itu langsung tengah malam supaya langsung orang tahajud. Tapi karena Allah Maha Kasih Maha Sayang, jadi isya. Adapun sholat zuhur dengan sholat asar memang ada mazhab namanya mazhab Hanafi, mereka pakai tabrid namanya. Tabrid diambil dari kata barid. Barid artinya dingin, matahari panas terik menunggu dingin teduh. Makanya di Masjid India di pasar Kuala Lumpur ada Masjid India, itu sholat zuhurnya dilaksanakan sejam setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kita masjid tak ada orang. Kapan nih Masjid India? Masjid India ini mazhabnya mazhab Hanafi, mereka pakai hadis tabrid, menunggu matahari teduh. Tapi jangan ini kalian pakai nanti untuk nunda-nunda sembahyang. Kok kenapa tak sembahyang? Ada itu satu mazhab. Kok kaji kau belum sampai lagi ke situ. Kita ini mengaji bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan kita menunda sholat. Kita yang sudah terbiasa menyegerakan sholat dalam mazhab Syafi'i langsung. Ini tentang masalah bolehnya menunda sholat beberapa saat. Yang jadi masalah di sela-sela itu diisi dengan urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam hadis dikatakan setelah berwudu menuju sholat Nabi melarang tasbik. Habis wudu Nabi melarang tasbik. Tasbik tuh tasbik.
Tasbik artinya menjalin jari jemari, Nabi melarang. Kenapa? Takut hati rusak. Karena kita sudah jaga hati kita. Hati kita sudah dijaga lurus, jangan lagi diurus. Hati udah lurus nih, udah lurus mau sholat, ingat Allah, ingat mati, ingat kiamat, udah fokus. Jamaah sekalian, supaya besok membawa cangkol-cangkol kita. Terbayanglah cangkol, terbayang. Cangkol ini tak apalah merusak, yang merusak ini iurannya nih. Bagi ibu-ibu bawalah nasi bungkus besok, akhirnya terbayanglah lagi toco, terbayanglah merica, ketumbar, lauk apel. Allahu Akbar. Besok nasi yang agak murah, nasi apa yang besok ku masak kan ini. Jadi kalau bisa antara azan iqamat ke azan itu jangan lagi ada urusan-urusan dunia. Adapun di Ar-Rahman dulu saya selalu setiap kultum dari azan ke iqamat itu kultum dulu di Ar-Rahman. Pembawa acaranya ada di sini. Berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang zuhur disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Setiap saya ceramah di Ar-Rahman itu pasti klarifikasi dulu. Saya belum doktor. Bolak-balik katakan, aku ini belum doktor, jangan sebut doktor ustaz. Doa katanya, dokter. Sekarang udah doktor tak pula pernah lagi. Rupanya doa-doa jamaah semua. Itulah kaji kita kesempatan ini. Kita akan ketemu di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa nanti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan Ana M. Zaki Rahman agar menjadi penghafal Quran 30 juz. M. Zaki Rahmana dan seluruh anak-anak kita, anak-anak Pekanbaru, anak-anak Indonesia, supaya menjadi penghafal Quran, supaya muncul tentara hafal Quran, polisi hafal Quran, kepala dinas hafal Quran, bupati, gubernur, presiden hafal Quran. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tashfi mardana. Saudara-saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, beri kesembuhan ya Allah. Wa tarham mautana, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, segala maksud niat baik kami sampaikanlah dengan mudah ya Allah. Wa taghfir lana ma madha, segala dosa silap salah kami ampunkan, tutupi supaya kami selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma rfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah menjalani hidup ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai, waktu malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhinal jannata ma'al abrar, masukkan kami surga dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.